Yang kami hormati Ketua Takmir dan jajarannya, serta jemaah Masjid Al-Islam yang selalu dimuliakan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat hidayah dan inayahnya, walaupun musimnya hujan tapi masih semangat untuk yaitu mencari ilmu atau tolabul ilmi. Salawat dan salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat tabi'in, dan insyaallah kita akan digolongkan yaitu akan mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Inna yati yawmal qiyamah syafa'atu min ashabihi. Sesungguhnya sesungguhnya yati yang akan datang yawmal qiyamah pada hari kiamat itu akan beri syafaat di ashabiha, yaitu pada ahli-ahlinya. Semoga di kalangan ahli-ahli itu adalah orang yang gemar yaitu tolabul ilmi atau mencari ilmu untuk mengkaji, mendalami yaitu dinul Islam atau agama Islam, supaya kita arahkan itu harapannya yaitu semuanya akan masuk surga. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, sedikit kami akan menyampaikan yaitu hadis dari Rawi Muslim yang sudah hafal semuanya, tapi perlu kita dalami ya, karena supaya semangat kita dalam menuntut ilmu, supaya kita orang berbuat, supaya kita ada arah ketika kita menuntut ilmu. Sebenarnya di sini sering disampaikan baik oleh Ustaz Darmadi atau yang lain, tapi ya perlu kita dalami sedikit supaya kita tidak ragu-ragu. Dalam hadis ini yang sering disampaikan yaitu man salaka tariqan yaltamisu fihi wilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ini hadisnya adalah sahih, yaitu dari Rawi Muslim. Man ini adalah ditujukan yaitu barang siapa. Nah, ini man ini ditujukan kepada barang siapa. Yang dimaksud barang siapa ini ya semuanya, ya kabeh, orang lanang, orang wadon, orang bocah-bocah, orang remaja. Ini adalah supaya kita mendasari sergap apa yang menjadi kesepakatan jamaah Al-Islam, yaitu pengajian pada maghrib. Jadi seminggu sekitar kurang
Kalau sudah senang ngaji itu biasanya ke sana kembali, sana kembali. Dalam kayak seminggu 1 hari, adalah subuh makan. Ini adalah supaya kita bisa untuk mencari ilmu, yaitu sampai di mana ada dan bisa terjangkau. Dan mencari ilmu itu sampai di Cina. Sebenarnya itu adalah gambaran dengan hadis tadi, yaitu man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa menempuh jalan Allah. Ini termasuk kita ini adalah sedang menempuh jalan Allah. Untuk apa? Yaitu yang kami subhi ilman, untuk mencari ilmu, golek ilmu oleh tamerruh, supaya kita dalam berislam itu jangan sampai kita itu dangkal. Kita beragama ketika ada mungkin dari salah satu ada yang berpendapat ini, oh ilmunya ini, ada cek bek ya. Nah, orangnya orang, tapi ada dasar lain yang mendasari bahwa itu haram, bahwa itu halal, bahwa itu boleh, bahwa itu makruh. Tapi kalau kita jarang, yaitu mencari ilmu, bahwa mencari ilmu di mana saja silahkan, tapi bisa memfilter. Silahkan. Ketika disampaikan itu, apakah hadisnya sahih atau hadisnya tidak sahih, ya. Dengan kita mencari ilmu itu, maka kita tidak istilahnya gumunan kayak nama-nama modelnya dia, namanya modelnya kayak dia. Kayak anak-anak baca ketika sholat ada yang membaca bismillah secara jahir, secara sir, itu adalah salah satu ketika kita mencari ilmu, oh itu semuanya adalah suatu landasan, ada suatu dasar. Boleh dibaca dengan keras, boleh dibaca dengan sir atau diam lirih juga boleh. Jadi ketika ada imam baca bismillah dengan keras, oh ini dalilnya. Bicara awam dibaca dengan sir atau lirih, oh ini dalilnya. Itu adalah yang mendasari bahwasanya kita supaya yaltamisu fihi ilman, untuk mencari atau menempuh jalan untuk mencari ilmu. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sahalallahu lahu bihi, bahwasanya maka Allah akan memudahkan, Allah akan gawe gampang, orang males, semangat walaupun adem-adem, mungkin banyak pekerjaan di rumah, ya, mungkin madan gerges, ya. Maka Allah itu akan memudahkan baginya, yaitu thariqan ilal jannah, yaitu jalan menuju surga.
bahwa jalan menuju surga tidak lain adalah kita yaitu menghadiri majelis taklim ini. Dan disebutkan juga di hadis lain yaitu bahwa siapa yang dari sholat maghrib ya berduduk sampai sholat isya itu pahalanya surga. Memang boleh lebih-lebih dalam hal ini antara maghrib dan isya itu diisi dengan takdir atau majelis taklim. Maka banyak itu pengajian-pengajian diadakan yaitu di antara waktu maghrib dan sampai dengan isya. Suara kasar, orang bengkel, segala terus kencang. Kalau jangan di sini kemana? Nah yang di sini bahwa tarikan pelajaran akan dimudahkan yaitu dengan menuju surga bahwa Allah itu akan memberikan yaitu rahmat dan hidayah. Rahmat dan hidayah ini sebenarnya sangat sulit. Tidak semuanya orang ya, tidak semuanya orang itu akan mendapat rahmat hidayah. Nakal-nakal, bukan kecil, karena itu orang alhamdulillah, itu saja orang dan hidayah itu masih yaitu dengan pelajaran lah kondisi yang ada, lah kondisi sampai koma, lah koma masih itu bahwa rahmat dan hidayah itu memang harus dicari. Ya, rahmat dan hidayah itu memang kudu digolek, orang teka dewek. Ya. Jadi bahwa semuanya itu sebenarnya diberi rahmat dan hidayah, tapi ana sing dijiyo, ana sing digeletakna, ana sing dijor bae. Alhamdulillah Bapak Ibu ini mampu itu mengambil rahmat dan hidayahnya, sehingga orang yang mampu mengambil yaitu rahmat dan hidayahnya. Kemarin saya mendengar khutbah itu dari Profesor Ibnu Hasan bahwa manusia itu diberi kebebasan dan kemerdekaan di dunia karena dari 6 tahun kemerdekaan kedalaman diberi kebebasan kemerdekaan. Itu namanya kemerdekaan yang diberikan Allah. Arab ibadah yang kena ibadah yang kena orang yang kena itu diatur kemerdekaan. Dan Allah itu tidak merasa rugi. Si A, si Fulan, si A itu bahwa ibadah itu adalah untuk diri sendiri, bukan untuk Allah. Itu adalah bentuk suatu kemerdekaan yang diberikan kita. Wis dinai petunjuknya wis dinai ya pendengaran, penglihatan, kaki, sempurna ciptaan Allah itu yang sebenarnya adalah manusia. Tapi ada yang mengambil hidayah, ada yang tidak mengambil hidayah. Berkaitan dengan tadi yaitu sahalallahu tariqal jannah, ini bahwa
ketika hamba Allah mampu mengambil hidayah ini, maka dia akan melaksanakan. Di antaranya contohnya yang tadi sudah kita laksanakan panggilan Allah di sholat maghrib dengan berjamaah. Itu hukumnya wajib bagi laki-laki dan perempuan itu sunnah. Tapi ada hadis yang mengatakan bahwa sholat itu bahwa laki-laki di depan, perempuan di belakang. Berarti kan otomatis bahwa perempuan itu boleh untuk berjamaah. Karena pahala sholat sendirian dapat 1, dengan berjamaah itu dapat 27. Itu adalah suatu rahmat, suatu hidayah. Karena banyak, mohon maaf, di seluruh kita pintu likur kalau siji akeh sing ngene siji waktu niku sing dapat hidayah dan rahmat itu akan mulai 27. Sing orangnya siji bana cukup namoma. Itu kan seandainya rahmat dan hidayah ini semuanya terpanggil dan mau mengambilnya, maka jamaah di sini kayak dibukanya terus sampai belakang. Ya, karena dia mampu mengambil rahmatnya. Maka titik iman seseorang itu dilihat yaitu di sholat subuhnya. Kira-kira sholat subuhnya ibu bapak berapa sholat, ibu itu berapa sholat, perbandingan yaitu di warga di sekeliling atas. Dan keuntungan bahwa orang sholat jamaah itu pasti ya tidak akan lupa yaitu rakaatnya dan akan khusyuk, akan tumanina. Lain di rumah, kadang-kadang kita sholat sendiri itu akan lupa yaitu rakaatnya, tidak khusyuk, lagi pergi sholat ada si undang-undang ada wong tuku orang dengan diri yang sepi, orang dengan diri mengurangi kekhusyukan itu dialami memang. Tapi saya ya insya Allah lah dalam waktu-waktu sholatnya saya tetap berjamaah di masjid harapannya. Karena hal yang demikian karena suatu kewajiban ya saya utamakan dan itu akan memberi rezeki yang lebih tambah walaupun katakanlah tidaklah karena tidak menunggu ini lagi sholat di apa yang masjid ya udah saya ini adalah bahwa rahmat dan hidayah itu adalah sangat mahal ya. Bahwa rahmat dan hidayah itu perlu kita istiqomah, karena kalau tidak istiqomah lama-lama meleo bu, ngerti meleo? Ya. Loyo makan orang, udan ya udan yang akhirnya makan orang akhirnya orang makan. Lo kayak gue, ya. Udan sendiri kan bisa dirasa.
Kan jamak nama gerimis. Balasan padahal Allah sudah air payung belok anak kendu lebih mandi pedang pelaku gede-gede orang pegangan tapi ya anak-anak sana baik gerimis tapi benar-benar sehat. Nah itu bahwa kita ada panggilan apa? Kadang kita panggilan yang paling muda pada kulit telepon gue mulai marah cepat banget kan hidup udah mati tapi anak panggilan apa ini santai-santai boy orang ya istilahnya pada kalau kita menerima pikun lah kira-kira pada orang bu apa yang kita pikun kan adalah sampai zaman itu maju tapi anak panggilan Allah santai-santai boy padahal karena itu rahmat dan hidayah itu. Ya, marilah kita istiqomahkan. Marilah kita bagaimana upaya kita selalu cari kebenaran jalan. Ya kalau kita kadang-kadang ngajinya waktu dari jalan kemudian dia mangkat. Sehat. Kenapa begitu aku kena mobilnya kan merokok orang mari masjid kita aku kena gitu mari masjid mau kotor mau baik mandi tapi kalau mari perintah orang pikir mau dikubah mandi orang maka tidak ada itu yang kadang-kadang di motor harusnya kotor itu kebanyakan. Tapi kalau tadi sallallahu tadi kalau insana itu orang pikir ngomong yang fasilitas di fasilitas yang dipakai mengenai masjid atau pengajian atau statin. Dengan rahmat ini maka harapannya hidayah itu monggo. Mumpung kita diberi nafas, karena bahwasanya kematian itu tidak bisa diajukan, tidak bisa diundur. Maka istiqomah perlu. Ketika kita melakukan sholat jamaah atau sholat sunnah atau puasa sunnah atau puasa wajib, ya kita ketika lihat ya kita ini yang sholat terakhir, jadi orang pikir ini ketika kita berpikir bahwasanya ini adalah sholat kita yang terakhir, maka doa di Jawa suriatane panjang. Tapi nak kalau bikin dunianya suriatnya cukup kul. Apa suriatnya kul aja, suriatnya anas, yang bukan indah atau indah ini kan. Tapi kalau kita dalam beribadah, kita yang nyong sholat terakhir mesti makan jawab, doanya be, orang salam kelepat. Ini adalah yang sehari-hari kelihatannya ringan, tapi kadang-kadang kita sebalikkan. Ini berapa nih? Nak sholat nak rumah ya? Ini slogan tertentu ya. Nah, maka harapannya itu dengan hal itu jalan dimudahkan untuk masuk surga, kita semangat, kita ramaikan masjid, kita isi kegiatan-kegiatan,
kita ada waktu mencari ilmu di mana? Ada pengajian, ada pengajian, ada kajian. Ini orang pertama itu yang baru Senin haji taksim di antara belum selesai dengan tapi ditodong kosong jadi Ustaz pirang-pirang ya wislah semampunya ya yang orang makan gue ya ini apa ya karena tapi berapa ya cukup ya ya sedikit ini perjalanan hadis yaitu rawahu Muslim man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman syahadallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Satu nggih siji bae diterangna amunana salat mangkat ana pengajian mangkat wis istiqomah wis jalan menuju surga. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf ya, cuma satu hadis, semoga ini menjadi pemicu semangat menghadiri pengajian ya, menghadiri majelis yang ada di sini, cukup-cukup bisa menambah menambah ilmu akan kita yaitu akan menjalani. Demikian dari kami, mohon maaf ada datang ya caranya kadang-kadang umum dan asin atau sempat ya karena di sini ya mohon dimaafkan. Tapi kalau hari ini kita istiqomah dengan hadis ini, insya Allah ketika yang dari kesempatan itu setiap malam Selasa pada ngaji kalau karena jalan menuju surga. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.